Mungkin karena ngelihat sekitar aku ya, ngeliatin orang-orang di sekitarku, kok kayaknya yang berkeluarga kayaknya hidupnya susah gitu ya. Tapi terus kalau ngeliatin yang single, tanteku ada yang single dan dia keluar negeri terus. Habis gitu ada masalah dengan emosi mungkin ya, buat aku agak sulit untuk mengatasi emosi waktu aku remaja. Kan suatu hari kalau aku punya anak kan aku juga harus menjadi peran ibu itu kan ya, dan aku harus mengalami hal yang sama yang dialami oleh ibuku, dan itu yang aku pikir kayaknya aku nggak mau hidup seperti itu gitu. Jadi aku pikir kalau gitu aku nggak usah punya anak. Child free merupakan suatu keinginan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Tentunya, keputusan tersebut harus disepakati oleh kedua pasangan dan tidak boleh ada paksaan. Keputusan ini pun juga harus ditimbang masak-masak dan perlu disadari betul sejak dini konsekuensi yang akan dihadapi pada kemudian hari. Keputusan untuk tidak memiliki anak memang masih sulit diterima di tengah masyarakat Indonesia yang masih melihat keluarga dengan hadirnya anak adalah sebagai keluarga ideal. Namun, pandangan ini tak berlaku bagi Ratu Victoria Tonggono atau yang akrab disapa Tori, seorang novelis dan juga penulis buku. Kepada era.id, Tori menceritakan pilihan hidupnya yang telah dipikirkan sejak duduk di bangku sekolah dasar, hingga memutuskan untuk tak ingin memiliki anak pada saat menginjak usia 14 tahun. Waktu SD, aku sempat pernah berpikir juga kalau di dunia ini ada begitu. Jadi papaku pernah mengenalkan aku ke UNICEF ya. Okay. Jadi aku sempat waktu SD, aku ingat banget UNICEF itu apa? Itu adalah yayasan dari UN yang untuk membantu anak-anak yang tidak punya orang tua gitu. Yes. Dan saat itu aku berpikir kalau ada begitu banyak anak-anak yang terlantar di luar sana yang tidak punya rumah, tidak punya kasih sayang orang tua, untuk apa aku bikin anak lagi kalau di luar sana masih banyak yang kekurangan gitu. Jadi itu salah satu alasan aku untuk memutuskan child free, karena kalaupun aku ingin punya anak, aku akan adopsi gitu. Karena betapa egoisnya kalau aku bikin anak lagi cuma karena aku ingin, sementara di luar sana ada anak-anak yang mengemis-ngemis gitu untuk mengemis-ngemis kasih sayang. Maksudnya bukan mengemis minta-minta ya, tapi maksudnya dia lagi kebutuhan kasih sayang yang tidak pernah dia miliki, dan itu kan sangat tidak adil buat mereka gitu. Jadi buat aku salah satu pengaruh waktu aku masih kecil adalah UNICEF itu. Untuk anak-anak yang tidak mampu. Tapi ketika SMP itu aku mulai berpikirnya secara diriku sendiri, yaitu secara emosional. Tori berpendapat jika memiliki anak bukanlah sebuah keharusan dalam menjalani suatu hubungan. Menurutnya, masih banyak orang-orang yang terbebani dengan kewajiban memiliki anak, terutama dari pihak-pihak ketiga yang kerap menuntut hadirnya seorang anak dalam sebuah pernikahan. Keputusan Tori untuk tidak memiliki anak tentu bukan tanpa alasan. Pengalaman masa lalu dalam keluarga memiliki peran penting dalam setiap keputusan yang diambil dalam kehidupannya. Namun, Tori merasa keputusan yang dibuatnya adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Aku rasa memang tidak semua orang cocok menjadi seorang tua, entah itu ibu, entah itu bapak. Ada orang-orang yang tidak siap atau tidak mau, atau memang tidak mampu untuk menjadi berperan sebagai orang tua, karena orang tua itu bukan peran yang mudah. Orang tua itu selain punya ikatan batin seumur hidup dengan anak, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk membesarkan anak ini di luar trauma-trauma masa lalu yang dialami si orang tua ini gitu kan. Karena kita semua sebagai manusia punya trauma dari orang tua kita, tapi bagaimana kita tidak meneruskan trauma itu ke anak kita, ke generasi selanjutnya, itu kan sebuah PR yang aku lihat mamaku sendiri struggle setengah mati gitu kan, dari orang tua nenekku yang sangat toksik. Bagaimana aku mendapatkan kehidupan yang bahagia tanpa harus mengalami penderitaan yang dialami mamaku gitu kan. Aku melihat betapa hebatnya sosok mamaku, dan aku merasa mungkin aku tidak bisa menjalani peran seperti itu, tapi aku bisa menjalani peran seperti itu untuk orang lain, di mana aku tidak punya ikatan batin. Kalau aku punya ikatan batin atau ikatan darah, mungkin aku akan lebih baper lagi gitu ya, ke pengetahuan bahwa tidak harus punya anak. Itu aku rasa membebaskan beberapa orang. Mungkin memang tidak semua orang, tapi setidaknya kita tahu gitu, kita punya pilihan dalam hidup.
hidup itu tidak selalu harus mengikuti kata orang atau kata masyarakat gitu, bahwa kita punya kendali penuh atas pilihan-pilihan hidup kita gitu. Jadi mau menikah atau tidak, jangan sampai kita, kalau terutama untuk orang-orang yang nggak bisa punya anak ya, kalau memang nggak mau, it's okay lah, nggak mampu ya udah. Tapi nggak mampu secara batin. Tapi kalau misalnya tidak bisa secara biologis, aku melihat orang-orang yang dipaksa sama orang tuanya sampai harus bayi tabung. Bayi tabung itu berapa harganya? Baru untuk bayi tabungnya doang gitu. Gimana untuk ketika anaknya sudah lahir? Itu bayi tabung. Belum lagi ketika lahiran itu harganya berapa? Baru anaknya itu lahir sampai dia harus umur 18 tahun setidaknya kuliah, itu berapa banyak uang harus dikeluarkan. Sementara aku melihat orang ini dari keluarga yang pas-pasan banget, bahkan pas-pasan agak kurang gitu. Pengetahuan tentang child free ini juga cukup bisa membantu buat orang-orang yang memang tidak bisa punya anak secara biologis, karena mereka sudah tidak lagi dituntut untuk punya anak. Kalau memang mereka mau tapi nggak bisa, kan bisa adopsi gitu kan. Orang selalu bilang, kalau adopsi berarti bukan anak sendiri, berarti kurang. Justru buat aku, orang-orang yang bisa mengadopsi anak orang, itu adalah orang-orang yang punya kasih sayang lebih hebat daripada, bukan lebih hebat sih, maksudnya itu bukan darah dagingnya, tapi dia mau mengurus anak ini. Bukankah itu justru act of love yang jauh lebih bukan besar sih, tapi ya hampir sama lah ya. Maksudnya mengasihi anak, mengasihi orang lain tuh nggak harus punya anak sendiri. Jika melihat data yang dikeluarkan World Bank Trend, angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan pada 2019, angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, di mana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010 hingga 2020 menunjukkan angka 1,25%. Menurun dari periode sebelumnya pada tahun 2000 hingga 2010 yang menunjukkan angka 1,49%. Apabila merujuk pada data tersebut, penurunan angka kelahiran sudah terjadi di Indonesia. Kemudian, penurunan angka kelahiran ini diperkuat dengan adanya fenomena child free. Apakah child free begitu berpengaruh pada penurunan angka kelahiran di Indonesia saat ini? Era.id mewawancarai Wiwit Puspitasari Dewi, seorang psikolog klinis melalui layar virtual. Wiwit menyatakan bahwa child free bukanlah satu-satunya alasan terjadinya penurunan angka kelahiran di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin tentang angka kelahiran di Indonesia, memang gitu ya, datanya menunjukkan angka kelahirannya itu menurun. Tapi sebenarnya mungkin di dunia juga sedang menurun gitu. Nah, kalau kita lihat apakah ini memang karena child free-nya segitu berpengaruhnya, memang agak sulit untuk langsung disimpulkan seperti itu. Itu karena ya memang mungkin banyak hal gitu yang akhirnya mempengaruhi kenapa kelahiran atau misalnya kelahiran bayi ini semakin sedikit gitu. Mungkin memang bagaimana seseorang melihat apakah kita perlu punya anak atau enggak, itu ya menjadi salah satu faktor gitu. Tapi apakah benar-benar itu yang menjadi pengaruh, itu yang masih belum tahu gitu. Tak hanya masalah kesehatan dan lingkungan yang menjadi faktor seseorang memutuskan child free. Trauma masa kecil diamini oleh Wiwit sebagai sebuah faktor pendorong seseorang memutuskan child free. Sehingga muncul rasa kurang percaya diri ketika nantinya memiliki anak karena masih terbayang oleh trauma di masa lalu. Bahwa ada pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan gitu menjadi orang tua gitu, sehingga dan tadi gitu kalau kita ngomong ke faktor psikologis, lalu efeknya di dia tuh sebenarnya mungkin masih dirasakan gitu, sehingga kalau dia menjadi orang tua dengan kondisi yang seperti ini ya mungkin itu juga tidak baik buat diri dan anaknya gitu. Sebenarnya juga bisa gitu masuk ke dalam pertimbangan psikologis gitu yang membuat orang-orang memutuskan untuk seperti itu. Keputusan child free yang dilakukan oleh seseorang adalah sebuah hak dan jalan hidup yang dipilihnya. Tentunya, sebuah keputusan akan beriringan dengan sebuah resiko yang mengikutinya. Menurut Wiwit dari pandangannya sebagai psikolog, setiap manusia memiliki rasa kepuasan hidup yang berbeda-beda. Ada yang bahagia dan puas ketika memiliki anak, dan ada juga yang sudah merasa puas ketika memutuskan hidup tanpa anak.
menjadi orang tua gitu itu akan penuh dengan tantangan. Ada rasa bahagianya dan lain-lain tuh ada, tapi kita tidak menutup mata juga ada tantangannya, dan mungkin tidak semua orang sebenarnya siap dan mau gitu untuk melakukan hal itu gitu. Dan ya mungkin memang ada orang-orang tertentu gitu yang yang merasa baik-baik, maksudnya yang baik-baik saja gitu dengan tidak menjadi orang tua gitu. Tori adalah salah satu dari sekian banyak penduduk di Indonesia yang memutuskan untuk child free. Tori memilih untuk tidak memiliki anak dengan berbagai faktor yang melatar belakangi keputusannya tersebut. Tentunya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Namun, setiap keputusan akan beriringan dengan setiap resiko yang mengikuti. Menerima aja sih, menerima kenyataan bahwa tidak semua orang sama, bahwa semua orang punya jalur maupun waktu yang berbeda. Mungkin ada orang yang sekarang maunya child free, taunya 10 tahun dari sekarang mau punya anak kan bisa. Betul. Atau orang-orang yang tadinya pengen punya anak dalam waktu 5 tahun dia berubah jadi tidak mau punya anak kan juga bisa. Dan itu semua adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia itu unik dan berbeda. Jadi aku rasa kalau kita mau menyamaratakan semua orang harus sama dengan pandangan kita, itu halu kali ya. Itu kayak terlalu idealisme tingkat tidak nyata gitu ya, tidak jejak sama kenyataan gitu. Jadi kalau kita bisa menerima bahwa hidup Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda, aku rasa nggak akan ada masalah ya di dunia ini.